tekan like, tekan subscribe, serta tanda lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kekuatan iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa beraktivitas di rumah singgah Asmaul Haq dan belajar ilmu Asmaul Haq. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena yang telah membawa diri kita dari kegelapan menuju keterangan. Mudah-mudahan kita telah diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ya, di pertemuan kedua ini ya, mudah-mudahan jenengan semua sudah bisa menerapkan ilmu Asmaul Haq yang kemarin ya, yang sudah dibuka kemarin, pengisian kemarin itu ya. Jadi daripada bermain terus ya, daripada bermain aja, yaitu latihan gitu loh. Latihan sehingga waktu pertemuan latihan ini sudah bisa menerapkan ilmu Asmaul Haq ya. Daripada main nggak ada gunanya, kesana kesini dari pagi sampai maghrib hanya bermain nggak ada gunanya, lebih baik untuk belajar keilmuan yang sudah saya berikan kemarin yang jadi ijazah. Jadi latihan emosi ya, niat jahat pada temannya. Nah, nanti insya Allah kalau udah bisa ya, udah bisa menguasai emosi tersebut, bisa ngetes gitu loh. Oh ini ibaratnya benda ya, benda ini ada isiannya gitu ya. Benda ini ada isiannya, itu bisa dites. Oh ini isiannya ini ketahuan. Jadi kita sudah merasakan getarannya ya. Yang diisi itu apa gitu. Jadi maka dari itu harus latihan sungguh-sungguh ya. Jangan banyak bercandanya ya. Waktu latihan itu serius ya. Waktu latihan itu serius, jangan bercanda. Jadi kalau bercanda terus nanti nggak bisa ya. Harus serius, tekun. Apa yang saya katakan sampai dengarkan ya, didengerin. Jadi apa arahnya? Oh masih ilmu ini didengarkan, pengarahan ini didengarkan. Jadi sehingga waktu suruh ngamalin, suruh meraktekin itu bisa ya. Jadi ilmu Asmaul Haq itu ya, ilmu Asmaul Haq itu bisa dipelajari ya, bisa dipelajari dari hati ya, bukan pikiran, bukan logika, bukan pakai logika tapi pakai hati. Karena yang bisa menyambung pada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu hati kita. Kalau hati kita itu bersih ya, hati kita itu bagus, nggak ada nodanya, insya Allah bisa komunikasi sama Allah. Tapi kalau umpama kita itu melajari ilmunya ini pakai logika, yaitu apa katanya ya. Jadi rasa tidak mungkin, rasa tidak percaya itu timbul pada diri kita karena itu setan. Kalau orang itu beriman dan bertakwa, setan itu panas ya. Jadi setan itu panas, tidak meridhoi kalau manusia itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kalau manusia itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, jadi mereka itu tidak mempunyai teman yang banyak ya. Jadi dia untuk masuk nerakanya itu nggak ada temannya yang banyak. Maka dari itu barang siapa yang dekat sama Allah, orang-orang itu beriman dan bertakwa, insya Allah iblis setan itu tidak bisa mendekati diri kita. Paham ya? Paham betul? Paham. Makanya dari itu dilatih dari awal ya. Jadi pondasinya dulu yang ditata. Jadi sehingga nanti kalau sudah menjadi pendekar ya, sudah menjadi pendekar itu tidak berantem ya, tidak suka berantem. Tapi sukanya apa? Beribadah, berbuat baik, menolong sesama kita, sedekah. Jadi dari kecil itu dilatih seperti itu. Jadi kalau udah besar kita udah terbiasa ya.
menolong sesama kita, ya, berinfak, berbuat baik, intinya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ngajak kebaikan-kebaikan dan menghindari kemungkaran. Syukur-syukur bisa didakwakan, ya, untuk mengingatkan orang lain. Kalau mau berbuat salah kita ingatkan. Kalau diingatkan marah kan udah punya ilmunya, gitu. Mau nyerang sampai udah nggak bisa mental, gitu. Mau ngeroyok juga nggak bisa. Jadi kalau udah ilmunya udah masuk, udah melekat di dalam diri kita, mendarah daging, kita hanya punya Allah, ya, tidak tidak ingat sama yang lainnya, tapi ingatnya sama Allah kalau ada kejadian. Jadi kalau kita udah punya backingan Allah, ya, siapapun yang ingin menjahatin kita, mendolimi kita, insya Allah udah nggak bisa. Karena semuanya itu kalau udah memakai ilmu Allah, ya, memakai kekuatannya Allah, itu yang lainnya pada hambar semua, ya, tidak bakal bisa nembus pada diri kita. Maka dari itu yang terpenting itu pondasinya apa? Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin imannya semakin kuat, ketakwaannya semakin bagus, insya Allah kita hidup itu tenang dan damai, ya. Tidak kemerungsung, jadi tidak pusing gitu, ya. Paham gak, ya? Paham, ya? Nah, makanya harus hati-hati, ya. Yang penting itu tadi yang diterangkan, bahwa kita pengen ilmu asmaul haq itu ada 3 syaratnya. Yang kemarin apa syaratnya? Yang pertama, harus sholat, ya. Jadi harus sholat nomor 1 itu. Sholat itu apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar apabila sholat kita itu sudah benar, ya. Jadi kalau udah baik, udah benar, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya. Karena kita itu sudah ikrar sama Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Jadi hidup mati pokoknya itu semuanya itu pasrahkan sama Allah wa ta'ala, ya. Jadi kalau kita udah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya itu kecil semua, gitu loh. Jadi kalau kita udah Allahu Akbar, udah menghadap sama Allah, itu semuanya itu kecil. Jadi yang ingat itu hanya Allah saja, ya. Jadi jangan ingat nasi goreng, wah nasi goreng belum dimakan, ingatnya ke sana, ya. Jadi itu harus benar diperhatikan. Kalau kita udah tiap waktu sholat kita udah ikrar seperti itu, insya Allah dalam hidup kita itu akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mengalami kesusahan. Kalau umpama ada ujian, kita ingat pada syarat ketiga, ya. Kalau kita diuji sama Allah, kena musibah, difitnah, dihina dan macam-macam, ingat syarat nomor 3, yaitu apa? Syarat nomor 3 harus sabar, okay? Jadi itu wejangan dari saya atau nasihat, mudah-mudahan dalam latihan yang kedua ini sudah bisa mengeluarkan emosinya, ya, atau bisa menerapkan niat jahatnya, ya, pada ini waktu latihan nanti, ya, sehingga nanti menginjak ke latihan-latihan berikutnya, ya. Nanti ilmu sabda tadinya ibaratnya ucap nyata yang seperti saya katakan kemarin waktu mau pengijazan, ya. Kita ngomong apa aja udah bisa jadi lah, nanti bisa dipraktekkan, ya. Yang penting itu dulu. Jadi ya kita harus bisa membagikan emosi dulu, ya, atau niat jahat dulu waktu latihan. Insya Allah nanti bisa merasakan kekuatannya. Oh, ilmunya kayak gini. Paham, ya? Oke, mungkin itu saja. Kita mulai latihan. Sebelum kita latihan, mari kita berdoa dulu, ya, tawasul, ya, mengirim kepada Kanjeng Nabi yang sudah memberikan petunjuk pada diri kita, ya. Terus yang para tokoh-tokoh agama Islam yang sudah memperjuangkan Islam sehingga Islam bisa menyebar ke seluruh dunia, ya. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu